Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi yang terkenal dengan kecerdasan, kejenakaan, dan keberaniannya. Dia sering mengkritik para penguasa dan ulama yang sombong dan munafik dengan cara yang lucu dan cerdas. Namun, suatu hari Abu Nawas melakukan kesalahan besar. Dia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu yaitu ulama sebagai orang bodoh. Tentu saja khotbah ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibatnya, para ulama sepakat mengadukan Abu Nawas kepada raja. Mereka menuntut agar Abu Nawas diadili dan dihukum. Maka diadakanlah pengadilan dan Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang sidang tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang bodoh? Tanya raja. Benar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan singkat. Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya raja lagi. Sebelum menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena, lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapat kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan aku ajukan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Ucap Abu Nawas. Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, apa maksud pertanyaan itu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu. Abu Nawas membalas, silakan dijawab saja, nanti Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu dikumpulkan kepada raja. Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab roti adalah hasil dari proses pengolahan tepung, air, dan ragi. Ulama keempat menjawab roti adalah simbol dari kehidupan. Ulama kelima menjawab roti adalah sumber energi. Ulama keenam menjawab roti adalah sesuatu yang bisa dimakan dengan lauk pauk. Ulama ketujuh menjawab roti adalah benda yang berbentuk persegi atau bulat. Dan seterusnya. Raja pun heran melihat jawaban-jawaban yang berbeda-beda itu. Dia bertanya kepada Abu Nawas, apa maksudmu dengan pertanyaan ini? Apa hubungannya dengan kasusmu? Abu Nawas menjawab, Paduka yang mulia, inilah bukti bahwa para ahli ilmu ini adalah orang-orang bodoh. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana ini dengan benar dan sama. Padahal roti adalah roti, tidak ada yang lain. Roti adalah benda yang terbuat dari tepung, air, dan ragi yang dibentuk dan dipanggang. Itu saja. Tidak perlu ditambah-tambah atau dikurangi-kurangi. Tidak perlu dibuat-buat atau dibesar-besarkan. Tidak perlu disimbolkan atau difilsafatkan. Roti adalah roti, begitu saja. Kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana ini dengan benar dan sama, bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih rumit dan penting tentang agama, hukum, dan kehidupan? Bagaimana mereka bisa mengajarkan ilmu yang benar kepada orang-orang? Bagaimana mereka bisa menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat? Bagaimana mereka bisa menjadi ulama yang sejati? Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud menghina atau menjelek-jelekkan para ahli ilmu ini.
Saya hanya ingin menyadarkan mereka agar tidak sombong dan merasa paling pintar. Saya hanya ingin mengingatkan mereka agar tidak lupa belajar dan mengupdate ilmu mereka. Saya hanya ingin menasihati mereka agar tidak mengklaim ilmu mereka sebagai ilmu yang mutlak dan tidak bisa diragukan. Saya hanya ingin mengajak mereka agar lebih rendah hati dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Paduka yang mulia, saya berharap dengan khotbah saya ini, para ahli ilmu ini bisa menjadi lebih bijak dan lebih baik. Saya berharap dengan khotbah saya ini, para ahli ilmu ini bisa menjadi ulama yang sesungguhnya. Ulama yang menguasai ilmu dan mengamalkannya. Ulama yang menghormati ilmu dan menghargai orang yang berilmu. Ulama yang menyebarkan ilmu dan memberi manfaat kepada orang banyak. Ulama yang mencintai ilmu dan mencintai Allah. Raja pun terkesan dengan jawaban Abu Nawas. Dia menganggap Abu Nawas tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Dia juga memuji Abu Nawas sebagai orang yang cerdas dan berani. Dia bahkan memberi Abu Nawas hadiah berupa uang dan pakaian. Para ulama pun merasa malu dan menyesal. Mereka mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Mereka juga berjanji akan memperbaiki diri dan meningkatkan ilmu mereka. Demikianlah kisah Abu Nawas yang menyebut ulama orang bodoh dan bikin geger seantero negeri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang rendah hati dan mau belajar. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dan dicintai Allah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Abu Nawas. Dia mengeluh bahwa rumahnya terlalu sempit untuk ditinggali bersama istri dan 8 anaknya. Dia meminta Abu Nawas untuk memberikan solusi agar rumahnya terasa lebih luas dan nyaman. Abu Nawas pun menyarankan agar laki-laki itu membeli seekor domba dan memeliharanya di dalam rumah. Laki-laki itu bingung, tetapi dia menuruti saran Abu Nawas. Dia berpikir mungkin ada hikmah di balik saran itu. Namun, setelah beberapa hari, laki-laki itu merasa rumahnya semakin sesak dan bau karena domba yang dibelinya. Dia kembali ke rumah Abu Nawas dan mengeluh. Abu Nawas hanya tersenyum dan menyuruhnya menambahkan beberapa ekor ayam dan bebek yang kandangnya juga ditaruh di dalam rumah. Laki-laki itu semakin heran, tetapi dia tetap menuruti nasihat Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, laki-laki itu datang lagi ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang muram. Dia mengeluh bahwa rumahnya semakin tidak tertahankan karena ayam dan bebek yang dibelinya. Dia merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba, ayam, dan bebek. Abu Nawas pun menyarankan agar laki-laki itu membeli seekor anak unta dan memeliharanya di dalam rumah. Laki-laki itu hampir tidak percaya dengan saran itu. Dia merasa Abu Nawas sedang mengolok-oloknya. Tetapi, dia tetap menuruti saran Abu Nawas dengan harapan ada keajaiban yang terjadi. Setelah membeli anak unta, laki-laki itu membawanya ke rumahnya. Namun, begitu sampai di rumah, dia tidak bisa masuk karena pintu rumahnya terlalu kecil untuk anak unta. Dia harus menghancurkan sebagian dinding rumahnya agar anak unta bisa masuk. Begitu anak unta masuk, rumah laki-laki itu menjadi sangat sempit dan sumpek. Dia dan keluarganya tidak bisa bergerak dengan bebas. Anak unta, domba, ayam, dan bebek berteriak-teriak dan mengotori rumah.
Laki-laki itu merasa tidak tahan lagi. Dia segera pergi ke rumah Abu Nawas dan memohon agar Abu Nawas menarik kembali saran-sarannya. Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, kalau begitu, sekarang kamu jual atau buang semua hewan yang kamu beli. Lalu, bersihkan rumahmu dan kembalikan keadaannya seperti semula." Laki-laki itu pun melakukan apa yang dikatakan Abu Nawas. Dia menjual atau membuang semua hewan yang dia beli. Dia membersihkan rumahnya dan mengembalikan keadaannya seperti semula. Setelah itu, dia merasa lega dan senang. Dia dan keluarganya merasa rumahnya menjadi lebih luas dan nyaman. Dia pun kembali ke rumah Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Dia mengakui bahwa Abu Nawas telah mengajarkan dia sebuah pelajaran berharga. Dia sadar bahwa rumahnya sebenarnya tidak sempit, tetapi dia yang kurang bersyukur dan sabar. Dia berjanji akan lebih menghargai apa yang dia miliki dan tidak mengeluh lagi. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, akhirnya kamu mengerti. Rumahmu tidak berubah, tetapi hati dan pikiranmu yang berubah. Batas sempit dan luas itu ada di dalam dirimu. Kalau kamu selalu bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu. Tetapi, kalau kamu selalu mengeluh dan tidak puas, maka Allah akan menambah kesempitan dalam hati dan pikiranmu. Jadi, bersyukurlah dan sabarlah dalam menghadapi kesulitan. Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya." Demikian kisah Abu Nawas dan rumah yang sempit. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.